Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan atau menjabarkan tentang tata cara mengurus jenazah, mulai dari memandikan, mengapani, menyolatkan, dan juga memakamkan. Dan juga ada perbuatan sunnah dan dilarangnya yang akan dijelaskan oleh Akila. Bisa dong Pak. Anggotanya ada. Tadi dia nonton jiwa. Ada Najwa Soraya. saya dan Nusayasa. Saya Muhammad Farid. Ya, dimulai. Tadi mau diapain? Silakan. Itu ada tahapan mengurus jenazah. Apabila seorang muslim wafat, maka fardu kifayah atas orang yang hidup untuk menyelenggarakannya, yaitu ada 4. Yang pertama memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan, dan menguburkan. Pertama, memandikan jenazah. Syarat memandikan jenazah: yang pertama, jenazah harus beragama Islam. Kedua, didapati jasad atau tubuh jenazah walaupun sedikit. Yang ketiga, jenazah yang meninggal bukan karena mati syahid atau syahada. Lalu ada yang berhak memandikan jenazah. Yang pertama, orang yang diwasiatkan. Kedua, keluarga atau kerabat. Ketiga, orang yang tidak memiliki dendam. 4, orang yang dipercaya. Dan yang kelima, orang yang memiliki pengetahuan. Hukum memandikan jenazah. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum memandikan jenazah seorang muslim adalah fardu kifayah, atau telah dilakukan oleh sebagian orang muslim, maka gugurlah kewajiban seluruh muslim kalau lainnya. Tata cara memandikan jenazah. Pertama, perlengkapan yang dibutuhkan. Pertama, tempat yang tertutup, air suci dan mencucikan. Yang ketiga, serbuk kapur baru untuk pewangian. 4 daun bidara, 5 cendana atau wangi-wangian, 6 sarung tangan atau handuk tangan, 7 lidi atau pembersih kuku, telinga dan hidung, 8 handuk atau kain untuk jenazah, dan yang ke-9 buku. Lalu klasifikasi memandikan jenazah. Jenazah yang boleh dimandikan yang pertama orang Islam dan orang yang meninggal bukan karena mati syahid di medan pertempuran. Lalu jenazah yang tidak dimandikan, pertama jenazah yang mati syahid di medan pertempuran, karena setiap luka atau darah akan mengeluarkan bau harum minyak kumis pada hari kiamat. Yang kedua, jenazah orang kafir, dan yang ketiga janin yang di bawah usia 4 bulan. Tahapan memandikan jenazah. Yang pertama, niat. Untuk lafal niat yang dibacakan untuk jenazah laki-laki dewasa antara lain nawaitu husla lihadzal mayyiti lillahi ta'ala. Lalu untuk jenazah perempuan, nawaitu husla lihadzihil mayyitati lillahi ta'ala. Yang kedua, ada jenazah harus lindungi, yaitu dari panas matahari, hujan, atau pandangan orang banyak, dan ditempatkan pada tempat yang lebih tinggi seperti di papan dan balai-balai. Lalu jenazah yang diberikan pakaian mandi itu menggunakan kain atau sarung agar tetap terjaga auratnya. Lalu membaca basmalah dan membasuh anggota badan jenazah. Yang pertama, mulai dari sebelah kanan atas menggunakan gayung atau selang dan sejenisnya yang berisi air biasa. Yang kedua, membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah dengan sopan dan lemah lembut menggunakan sabun dan kain penggosok, dimulai dari kepala hingga telapak kaki. Ketiga, membersihkan mulut, gigi, hidung, telinga jenazah dengan kain, termasuk kotoran yang ada pada kuku tangan dan kaki. Jenazah diangkat agar didudukkan, kemudian perutnya diurut supaya kotoran yang mungkin masih ada di perutnya dapat keluar. Yang kelima, menyiramkan air ke seluruh badan sampai merata dari atas kepala sampai kaki. Dibersihkan dengan sabun dan disiram kembali sampai bersih. Lalu terakhir disiram dengan air yang dicampur kapur barus, daun bidara, dan wangian lainnya. Jenazah dikeringkan dengan kain atau handuk,
lalu ditutup dengan kain panjang, lalu jenazah dibawa ke tempat pemakaman. Selanjutnya mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah laki-laki itu yang pertama bahannya Sada. harus mempersiapkan panjang tali pengikat kain kafan lebarnya 60 cm, panjangnya 180 cm. 2. Persiapkan sebanyak 7 tali pengikat. Jumlah tali usahakan ganjil. Kemudian dipintal dan diletakkan dengan jarak yang sama di atas jenazahnya. 3. Mempersiapkan kain kafan, antara lain 3 helai kain diletakkan sama rata di atas tali pengikat yang sudah lebih dahulu diletakkan di atas gunungan jenazah dengan menyisakan lebih panjang di bagian kepala. Yang keempat, mempersiapkan kain penutup aurat. Lalu yang kelima, memakaikan kain penutup auratnya. Terus cara mempersiapkan kain penutup aurat, yang pertama, sediakan kain dengan ukuran panjang 100 cm dan lebar 25 cm untuk jenazah yang berukuran lebar 60 cm dan tingginya 180 cm. Yang kedua, potong dari atas dan dari bawah sehingga bentuknya seperti popok bayi. Yang ketiga, letakkan di atas ketiga helai kain kafan tepat berada di bawah tempat duduk jenazah. Jangan lupa letakkan pula potongan kapas di atasnya. Yang keempat, bubuhilah wangian dan kapur barus di atas kain penutup aurat tersebut. Cara memakaikan kain penutup auratnya itu pindahkan jenazah, kemudian bubuhi jenazah dengan uangnya dan sejenisnya. Terus diituin juga ke anggota-anggota sujud itu kayak dahi, tangan, muka dan lainnya. Terus kalau yang perempuan itu kainnya tuh dia lebih banyak, dia tuh kainnya ada 5, panjangnya sekitar 2,5 meter, disesuaikan dengan tinggi jenazah. Terus yang kedua, kerudung, potongan kain untuk menutup kepala. Yang ketiga, sarung untuk menutup tubuh bagian bawah. Terus kapas untuk menutup lubang tubuh seperti hidung, mulut dan lainnya. Kelima, minyak wangi, misalnya minyak kasturi atau gaharu ya, untuk mengharumkan kain kafan. Keenam, benang atau tali pengikat, biasanya diperlukan 3-5 tali untuk mengikat bagian kepala, pinggang dan kaki. Cara mempersiapkan kain penutup auratnya, lembar pertama menutup tubuh penuh, lembar kedua dan ketiganya sebagai lapisan tambahan. Terus kerudungnya potong kainnya lebih kecil untuk kepala. Terus sarung, terus letakkan ke lembaran kain secara bertumpuk dari yang paling besar di bawah hingga paling kecil di atas. Terus taburin minyak wangi di setiap lapisan kain, tapi itu sunnah ya. Terus cara memakaikan kain penutup auratnya, pindahkan jenazah, kemudian bubuhi tubuh jenazah dengan wangian atas jenisnya. Bubuhi juga ke anggota-anggota sujud kayak tadi itu dahi, tangan, muka dan lainnya. Terus selanjutnya menyolatkan jenazah. Jadi untuk menyolatkan jenazah ini ada hadis Nabi bahwa sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Rasulullah SAW bersabda, An-Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam, artinya sholat itu adalah orang-orang yang telah meninggal dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ada atau tidaknya jenazah di hadapan kita, sholat untuk si jenazah tetap dapat dilakukan. Apabila sholat jenazah dilakukan, ada jenazahnya, itu jauh lebih baik atau telah digugurkan masa disebutnya sholat baik. Sehubungan dengan menyolat jenazah, sebagian ulama berpendapat bahwa sholat jenazah yang dilakukan perempuan atas tidak dapat memenuhi fardu kifayah apabila masih ada laki-laki yang bisa menyolati. 8. Akan tetapi sebagian yang lain berpendapat bahwa sholat tersebut dapat membayar fardu kifayah karena adanya sholat jenazah. Lanjut, untuk syarat menyolati jenazah yaitu yang pertama, jenazah harus suci dengan sholat yang lain, yakni orang yang menyolatkan jenazah dan harus suci dari hadas besar maupun kecil, menutup aurat, suci pakaian dan tempat sholat, serta menghadap ke kiblat.
Jenazah harus dimandikan dan dikafani, dan yang terakhir letakkan jenazah di sebelah kiblat orang yang menyolati, kecuali untuk sholat gaib dan sholat yang dilakukan di atas bumi. Dan rukunnya yang pertama dan niat sholat jenazah, dua berdiri apabila mampu, tiga takbir 4 kali dengan takbiran rukun, yang keempat membaca Al-Fatihah sesudah takbir pertama, yang kelima membaca sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesudah takbir kedua. Yang keenam, mendoakan jenazah sesudah takbir ketiga. Yang ketujuh, membaca doa sesudah takbir keempat, lalu memberi salam. Yang terakhir memberi salam. Tata cara sholat jenazah. Yang pertama, niat. Untuk jenazah laki-laki, niatnya yaitu usolli ala hadzal maiti arba'a takbirati fardu kifayati lillahi ta'ala. Kalau untuk jenazah perempuan yaitu usolli ala hadzal maitati arba'a takbirati fardu kifayati lillahi ta'ala. Takbir pertama. Setelah takbir pertama dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Setelah itu dilanjut dengan takbir kedua. Setelah takbir kedua dilanjutkan dengan membaca salawat Nabi yang berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dilanjut dengan takbir ketiga. Dibacaan takbir ketiga untuk jenazah laki-laki membaca Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Kalau untuk jenazah perempuan membaca Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Selanjutnya dilanjut dengan takbir ketiga. Pada takbir ketiga membaca bacaan Allahumma la tahrinna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Lalu salam. Terus ada tambahan yang belum tentu dimasukin ke PPT. Jadi cara sholat jenazah dengan cara berjamaah itu hendaknya dijadikan 3 saf. Dalam satu saf itu sekurang-kurangnya 2 orang. Dan letak berdiri imam jika mayatnya laki-laki itu berdiri di dekat kepala, dan jika mayatnya perempuan imam berdiri di tengah atau pinggang mayat. Selanjutnya tata cara memakamkan jenazah. Yang pertama, kuburan digali dengan kedalaman dan luas tertentu sehingga mayit nantinya terlindungi dengan aman. Yang kedua, dibuatnya lahat, yaitu lubang di sisi dinding tanah arah kiblat yang cukup untuk meletakkan jenazah. Yang ketiga, mayit diletakkan ke dalam kubur melalui sisi kaki kubur. Yang keempat, ketika meletakkan pada lahat, petugas mengucapkan Bismillah wa ala millati Rasulillah. Selanjutnya jenazah diletakkan pada lahat dengan posisi miring bertumpu pada sisi kanan tubuhnya menghadap kiblat. Ikatan pada kafan dilepaskan, lalu jenazah diazankan. Selanjutnya ditegakkan batu bata atau kayu di atas lahat supaya terlindungi dari guyuran tanah yang akan ditumpukan. Tanah diratakan atau ditutupkan pada galian. Lalu kubur dibentuk semacam punuk unta dan ditinggikan sejengkal, serta boleh diberi penanda batu sejengkal di bagian kepala mayit. Kubur tidak boleh diinjak atau diduduki. Kubur tidak boleh dikapur dan dibangun bangunan di atasnya. Selanjutnya, selesai penguburan, sejenak duduk dikelilingi kubur sambil memohon ampunan dan kekokohan untuk menjawab pertanyaan kubur bagi mayit. Ya, selanjutnya ada perbuatan yang disunahkan, yaitu untuk jenazah perempuan diusahakan ketika memasukkan jenazah ke dalam jamaah bagian atas kepala tertutup karena itu merupakan aurat. Lalu meninggikan jenazah kira-kira sejengkal dari tanah
Lalu ada menandai dengan batu atau lainnya di sebelah kepalanya untuk menandai agar dia diinjak atau diduduki. Menaruh kerikil di atas kuburan, meletakkan pelepah basah di atas kuburan, menyiram kuburan dengan air, mendoakan jenazah setelah dikuburkan. Lalu perbuatan yang dilarang adalah membuat bangunan, duduk di atas kuburan, membuat rumah, membuat tulisan-tulisan, dan juga membuat kuburan menjadi masjid. Sesuai sabda Rasulullah dari Jabir bahwa Rasulullah telah melarang menembok kuburan, duduk di atasnya, dan membuat rumah di atasnya. Jenazah yang sudah dikubur tidak boleh dibongkar karena dapat merusak kehormatan jenazah. Namun apabila terjadi beberapa hal, misal jenazah belum dimandikan, belum dikafani, belum disolatkan, tidak menghadap kiblat, maka boleh dilakukan pembongkaran. Ya, untuk penjelasan materi sampai di sini, selanjutnya akan ada praktek sholat dan juga sholat jenazah yang akan dipraktikkan oleh Hari dan Mufid. Tiga, semua yang akan dipraktikkan oleh kami semua. Boleh. Saya videokan. Mas, maaf. Ini ada juga mandikannya ngafani, sholat aja. Nggak usah lah, nggak usah pakai mayat. Oke, Mas. Lanjut aja. Terima kasih atas sarannya. Kecuali ada mandikan ngafani. Sholat aja. Cewek juga lah. Pura-pura aja kayaknya pura-pura. Jangan semuanya. Ada di sini. Berkata semua. Ya udah itu ngadep sini. Bisa. Nggak. Ya, berdiri doang. Izin interupsi. Maunya dibilang kalau untuk posisi perempuan di pinggang, laki-laki di leher gitu kan bilang. Terus tahu. Sabar. Sampaikan juga gitu. Kan lu tahu nih kalau laki-laki itu Saya ngerti. Dikit sama aja lah, di lehernya. Baik, di sini kita akan mempraktekkan Jangan sholat kembali. jenazah laki-laki ya. Kalau sholat jenazah laki-laki itu posisi imam ada di bagian kepalanya. Berarti di sini. Dimulai dengan takbiratul ihram. Dimulai dengan niatnya yaitu usolli ala hadzal maiti arba'an takbiratin fardu kifayati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Dilanjutkan dengan membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Dilanjutkan dengan membaca salat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian praktek sholat jenazah laki-laki dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Udah ya? Ya.